Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian yang Tuhan kasihi. Kita jumpa lagi saat ini terkait dengan firman Tuhan untuk kita. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, jamat kami, urapi kami, kuduskan kami. Buka hati pikiran kami untuk seluruh kebenaran firman-Mu yang kami dengar malam ini. Untuk hati kehidupan kami, sehingga kami hari lepas hari semakin menyerupai Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan saat ini kita ambil di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 yang berbicara tentang karakter. Oleh karena itu tema yang saya ambil untuk kita pagi ini adalah membangun karakter iman. Sekali lagi, membangun karakter iman. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan kekristenan itu seperti dinamika yang terus berkembang. Ibarat seperti sebuah pohon yang bertumbuh, dia akan terus naik, kokoh kuat dan berdampak kepada hal yang ada di sekitarnya kiri kanan. Nah, kekristenan seperti itu. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini ada 3 pokok penting. Yang pertama itu alasan mengapa orang percaya harus bertumbuh. Ayat 1 sampai ayatnya kedua. Kemudian yang kedua, bagaimana harus dia bertumbuh dalam karakter. Perhatikan ayat 5, ayat 3 sampai ayatnya kelima. Yang ketiga adalah orang Kristen dibawa oleh Paulus untuk melihat latar belakang alasan sebelum kita bertumbuh. Nah, ada 3 pokok penting ini yang menjadi pembahasan kita di pagi hari ini terkait dengan membangun karakter Kristen. Yang pertama adalah, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, perhatikan ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-3a, yaitu alasan masa kini. Kita harus membangun karakter iman yang kuat. Sekali lagi, alasan masa kini. Saya bacakan di dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga bagian B. Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita masih bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Di sini ada beberapa kata kunci yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk mendorong, memotivasi, memberikan pemahaman agar jemaat di Roma harus bertumbuh atau membangun karakter iman mereka. Kenapa? Alasannya adalah pertama, mereka telah dibenarkan oleh iman. Kedua, mereka telah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang ketiga, mereka memiliki jalan keselamatan. Yang keempat, mereka memiliki kasih karunia Tuhan. Yang kelima, mereka memiliki pengharapan untuk kemuliaan Allah kelak. Kemudian mereka telah dibenarkan. Kemudian mereka semuanya telah diharuskan untuk bermegah atau bangga dengan situasi, kondisi yang telah mereka alami. Ini pokok-pokok penting yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma. Jadi Paulus sesungguhnya dia kaya dalam bahasa-bahasa rohani, sangat dalam untuk memberikan motivasi bagi jemaat untuk bagaimana hidup di dalam karakter yang telah mereka miliki. Paulus bukan berbicara apa adanya, tetapi dia memiliki pemahaman yang dalam dengan kata-kata rohani tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang dipandang Paulus perlu untuk mendorong dan memotivasi jemaat di Roma untuk bertumbuh dan berkembang. Sebab itu, penekanan dalam terjemahan interlinear menekankan dari sisi waktu, yaitu sesuatu yang telah atau peristiwa yang pekerjaan Tuhan yang telah dilakukan di masa lampau bagi jemaat di Roma secara khusus dan orang percaya pada umumnya. Dan pekerjaan Tuhan itu sudah diterima oleh jemaat di Roma. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus telah diterima oleh jemaat Roma, itu beberapa poin tadi yang saya sebutkan.
Sebab itu Paulus berbicara dalam akhir dari ayat yang kedua bahwa kita harus bermegah dan harus bangga karena posisi atau kedudukan hidup orang percaya khususnya jemaat di Roma adalah posisi yang baru, yang lama telah berlalu. Jadi hal-hal yang tadi saya sebutkan beberapa poin 7 8 itu sebelumnya mereka telah memiliki itu, tidak memiliki itu, tetapi setelah mereka percaya pada Yesus mereka memiliki semuanya itu. Nah, oleh karena itu Bapak dikasih dalam Yesus Kristus, Paulus mendorong umat untuk mewujudkan karakter apa yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki. Semua kata-kata tersebut memberikan suatu perbandingan tentang kedudukan atau kehidupan masa lalu dan masa kini. Masa setelah mereka percaya kepada Yesus. Yaitu mereka telah dibenarkan. Mereka telah didamaikan. Mereka telah memiliki jalan keselamatan. Perhatikan dalam ayat-ayat tadi yang saya bacakan. Kemudian perhatikan lagi dikatakan di situ mereka memiliki kasih karunia. Kemudian mereka telah memiliki pengharapan. Masa lalu semua itu tidak ada Bapak dikasih dalam Yesus Kristus. Masa lalu semuanya sekali lagi tidak ada. Jadi Paulus mau membuka hati pikiran mereka tentang keberadaan mereka yang baru, kehidupan rohani yang baru, posisi mereka yang baru di hadapan Tuhan. Itu yang Paulus pertama mau sampaikan untuk bagaimana membangun karakter iman. Kemudian yang kedua Bapak dikasih dalam Yesus Kristus, bagaimana membangun karakter iman itu sendiri. Perhatikan dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Paulus berkata di situ, sekali lagi saya ulangi, bermegah dalam kesengsaraan. Yang kedua, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Yang ketiga, ketekunan menimbulkan tahan uji. Yang keempat, tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kelima, pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah, kunci dari semuanya adalah karena kasih karunia Allah yang telah dicurahkan dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus. Itu kuncinya Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kunci untuk bagaimana kita mengembangkan, kita membangun karakter yang telah kita miliki. Karakter di sini kita tidak mencari, tapi Tuhan telah memberikan identik dengan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, coba kita melihat definisi dari kata karakter. Karakternya muncul hanya beberapa kali dalam Alkitab. Namun referensinya menunjukkan bahwa karakter merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Bukan sesuatu yang dicari. Tetapi sekali lagi dilakukan karena sudah ada dalam hidup mereka oleh Roh Kudus. Jadi bukan sesuatu yang dicari, tapi Tuhan sudah tanamkan itu untuk menjadi bagian dalam setiap orang yang percaya. Karakter itu sendiri. Nah, oleh karena itu Bapak dikasih dalam Yesus Kristus, Paulus mencoba membuka pikiran hati mereka. Nah, jadi penekanan yang Paulus berikan tentang karakter itu adalah penekanan dalam terjemahan terniar itu menekankan dari sisi waktu dan seterusnya. Kemudian Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya Paulus berbicara kepada jemaat di Roma begini. Dikatakan begini, Rasul Paulus menunjukkan hubungan yang unik. Dia menjelaskan tentang hubungan yang unik antara kesengsaraan, ketekunan, dan karakter. Kesengsaraan, ketekunan, dan karakter. Nah, kesengsaraan yang dimaksudkan adalah ujian dan kesulitan yang dialami oleh orang beriman yang dianiaya karena iman mereka. Ia katakan kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan. Tentu ia berasumsi bahwa mereka yang dianiaya akan bertahan terhadap bermacam-macam penganiayaan itu dengan setia dan berani, bahwa mereka tidak akan hancur di bawah tekanan yang menyangkal iman dalam Kristus. Paulus dalam pasal 5 ayat 5 menyatakan bahwa ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dikatakan di situ. Nah, perhatikan perbedaan yang diungkapkan Paulus. Ketekunan adalah sesuatu yang kita lakukan. Kita bertekun di bawah tekanan, tetapi karakter bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Saya ulangi, karakter bukan sesuatu yang kita
cari dan lakukan, melainkan sesuatu yang kita miliki atau tidak kita miliki. Tapi sekarang kita telah memiliki karakter itu. Kalau kita dulu Kristus boleh, kita tidak memiliki itu. Nah, karakter adalah tentang siapa diri kita. Atau ada yang mengatakan tentang diri kita dibuat dari apa. Rasul Paulus berkesimpulan bahwa mereka yang tekun melewati ujian terhadap kepercayaan, mereka adalah manusia yang berkarakter. Dan Yakobus berkata bahwa mereka yang berkarakter adalah orang-orang yang berbahagia. Pasal 1 ayat 12, Bapak Ibu baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki karakter itu mereka adalah orang-orang yang berbahagia meskipun mereka ada di dalam berbagai bentuk ujian, tekanan-tekanan. Kenapa? Karena mereka memiliki karakter kebahagiaan, sukacita dari Tuhan. Itu karakter Bapak terkasih dalam Yesus Kristus yang kita miliki sebagai orang yang percaya. Dengan demikian, definisi dari karakter sebagaimana adalah melakukan apa yang benar karena itu benar. Melakukan apa yang benar karena itu benar. Dalam istilah menurut Alkitab, kita membicarakan orang benar, orang-orang yang melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Artinya itu, kita orang benar melakukan apa yang benar karena alasan yang benar. Ini karakter. Jadi definisi mengasumsikan dua hal. Pertama, suatu standar mutlak untuk mendefinisikan benar dan salah. Orang benar berkarakter tidak mengarang-arang aturan dalam hidup mereka. Mereka telah sepakat kepada aturan atau norma hukum yaitu firman Tuhan yang ada pada mereka. Mereka tidak bertanya yang benar bagi saya apa. Sebaliknya mereka bertanya apa yang benar. Mereka percaya ada suatu standar benar dan salah yang berlaku bagi seluruh umat manusia, yaitu firman Tuhan itu sendiri sebagai standar. Mereka mengenal Allah, mengakui bahwa kita bertanggung jawab terhadap standar Allah. Menurut sifatnya, ia telah menentukan batasan-batasan pada perilaku manusia yang telah memiliki standar. Ia telah menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan oleh mereka yang memiliki standar di hadapan Tuhan. Apa yang wajar dan apa yang tidak wajar. Apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral. Dan standar tingkah laku ini tidak berubah karena situasi tertentu. Yang kedua adalah kemampuan dan kemauan untuk taat. Itu karakter. Manusia berkarakter tidak hanya menyetujui etika dan moral Allah, tetapi lebih dari itu melakukan apa yang benar. Mereka yang berkarakter tidak menentang pencapaian sasaran tertentu. Mereka juga tidak menentang kepuasan pribadi. Tetapi mereka taat secara pribadi adalah prioritas untuk Tuhan. Itu prioritas utama. Prioritas utama bagi manusia berkarakter, yaitu ketaatan. Itu prioritas utama. Dibandingkan dengan kepuasan pribadi. Pengendalian diri mendahulukan kepuasan diri, semuanya tentang masalah prioritas bagi pihak lain, yaitu Allah dan manusia. Bukan diri sendiri dan hanya sedikit orang yang memprioritaskannya tentang karakter itu untuk ketaatan. Banyak orang begitu cepat mengkompromikan karakter mereka jika perlu untuk mencapai hal berikutnya dalam kehidupan mereka. Banyak orang mengorbankan karakter yang Tuhan telah berikan dan menjadi terpatri, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup sebagai orang yang percaya. Jadi untuk menjadi manusia berkarakter, pertama-tama kita harus menyerahkan hidup secara utuh totalitas kepada Tuhan. Dan kita harus menerima, menyetujui bahwa cara dan karakternya adalah benar. Ketika kita mengerti atau tidak mengerti ataupun salah mengerti. Yang kedua, kita harus terus atau melakukan apa yang benar. Mengapa?
karena kita akan selalu mencari kebaikan? Tidak, karena itulah yang selalu ingin kita lakukan. Sebab orang yang berkarakter melakukan apa yang benar karena itu benar. Karena kebenaran sudah menjadi karakter kita. Bandingkan Roma pasal 4 ayat 25 dan pasal 5 ayat 18. Jadi karakter itu kita tidak perlu cari. Tuhan sudah membuat kita karakter hidup yang baru. Pola hidup yang baru dia sudah ada, kita tidak perlu cari. Bagian-bagian tadi, poin-poin yang 7, 8 tadi saya sudah katakan tadi bahwa itu adalah karakter yang Tuhan berikan yang terpatri dalam kehidupan orang percaya di Roma maupun saudara dan saya saat ini. Jadi hal itu tidak perlu dicari, tapi bagaimana dikembangkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hal-hal tadi. Kemudian yang ketiga, alasan masa lalu. Mengapa kita harus membangun karakter kita? Jadi dalam ayat 6 sampai 11 ini, Paulus membawa pikiran dan hati orang di Roma, jemaat Roma, untuk masa lalu mereka pada saat mereka belum percaya kepada Kristus. Mengapa? Karena Paulus punya motivasi yang kuat untuk bagaimana jemaat di Roma membangun karakter yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Perhatikan ayat 6. Ini 6 sampai 11 menjelaskan tentang masa lalu jemaat Roma sebelum percaya pada Yesus. Waktu itu masih lemah. Dalam ayat 6, orang-orang yang durhaka. Perhatikan, masih lemah, orang-orang durhaka. Kemudian Kristus telah mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Kemudian ayat yang ke-9 itu sekarang telah dibenarkan tentang waktu. Kemudian seterusnya sekarang dibenarkan dan diperdamaikan. Perhatikan ayat 10 dan ayat 11. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, dalam Roma ayat 6 sampai ayat 11 ini Paulus menyinggung atau berbicara tentang masa lalu mereka, posisi masa di mana belum percaya pada Kristus. Yaitu mereka adalah orang-orang yang berseberangan dengan Tuhan, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang membawa sesuatu yang murka di hadapan Tuhan. Jadi Paulus ingin mengungkapkan kembali masa lalu mereka supaya mendorong mereka, memotivasi mereka untuk mereka harus bangkit untuk hidup dalam karakter yang telah mereka miliki, untuk mereka mengembangkan, untuk mewujudkan karakter yang telah mereka miliki, atau prinsip-prinsip rohani yang telah Tuhan taruh dalam hati dan kehidupan mereka. Jadi Paulus sangat termotivasi dalam sukacita dan semangatnya untuk membawa jemaat benar-benar bangkit, benar-benar mewujudkan. Jadi damai sejahtera, kebenaran, pendamaian, dan hal-hal sukacita dan hal-hal yang lain itu adalah sesuatu yang bukan mereka cari lagi, karena sudah ada dalam hidup mereka. Yang menjadi persoalan itu harusnya mereka harus bangkit. Yang menjadi masalah adalah mengapa mereka harus tidak mengembangkan itu, karakter yang mereka miliki. Bapak terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi berapa kali Paulus menggunakan kata bermegah. Artinya jemaat Roma ataupun saudara dan saya harus merasa bangga di dalam alam Yesus Kristus, karena karakter yang kita miliki. Kita harus bangga, kita harus bersukacita. Nah, kalau bangga dan bersukacita, maka kita harus mengembangkan, menumbuhkan, mewujudkan karakter yang kita miliki itu. Jadi bisa tidak. Yaitu, perhatikan, Bapak terkasih, sekali lagi saya ulangi. Ayat 3 dan 11 berbicara tentang kebanggaan itu. Kemudian perhatikan berikutnya. Kita memiliki ketekunan, kesabaran, kesetiaan. Kita memiliki tahan uji, memiliki pengharapan, memiliki kebenaran. Kemudian memiliki keselamatan. Kemudian memiliki kasih karunia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini Paulus menyinggung kembali sekali lagi untuk bagaimana mereka telah ditanam kebenaran, nilai-nilai rohani itu dalam hidup mereka sebagai orang yang percaya. Dia sudah ada, sehingga tinggal bagaimana mereka menumbuhkan, memupuk, mengembangkan itu. Jadi inilah karakter yang kita miliki, bukan sesuatu yang kita usahakan, bukan sesuatu yang kita cari. Kalau orang yang belum percaya, harus mereka mencari kebenaran. Orang yang belum percaya, mereka harus mencari keselamatan.
Orang yang belum percaya mereka harus mencari kasih karunia Allah. Orang yang belum percaya mereka harus mencari berbagai kehidupan rohani dengan Tuhan. Tapi saudara dan saya, jemaat Roma sudah tidak dalam level untuk mencari, tapi sudah ada di dalam ranah itu. Tinggal bagaimana kita kembangkan karakter itu untuk kemuliaan Tuhan pada zaman ini. Nah, oleh karena itu Bapak terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai aplikasi penerapan bagi kita dalam hidup pada masa kini, sekali lagi situasi kondisi yang kita jalani sekarang ini jangan membuat kita kerdil, jangan mematikan karakter kita, jangan membiarkan situasi kondisi sekarang ini menghancurkan karakter kita di hadapan Tuhan, tentang damai sejahtera, tentang sukacita, tentang kebenaran, tentang kasih karunia yang kita miliki. Ini harus kita kembangkan. Situasi kondisi oke, silakan. Tetapi kita jalani situasi kondisi ini, kita coba ubah menjadi energi untuk membangun karakter rohani kita. Jangan sebaliknya dia mengkerdilkan atau menghambat pertumbuhan kehidupan karakter kita di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang tidak boleh. Sekali lagi, sesuatu yang tidak boleh. Situasi kondisi ini mengkerdilkan karakter kita, atau menutup atau mematikan karakter kita di hadapan Tuhan. Karena karakter itu saudara dan saya tidak perlu cari, sudah dalam hati kehidupan kita. Kecuali Anda dan saya tidak percaya boleh. Tapi Anda dan saya sudah percaya seperti jemaat di Roma. Jadi Paulus mendorong kita untuk situasi apapun, jangan pernah mengkerdilkan karakter kita, jangan pernah mematikan karakter kita, jangan pernah membiarkan kita dibunuh karakter kita oleh segala situasi kondisi yang sementara kita jalani atau hadapi, atau rasa takut situasi COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, jangan pernah membiarkan karakter kita dibunuh di hadapan Tuhan, tapi kembangkan, hidupkan, jangan biarkan dia mati karena situasi kondisi. Sebaliknya, dia harus bertumbuh berkembang karena situasi dan kondisi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih, karenanya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami belajar tentang bagaimana kami harus mengembangkan karakter yang telah Engkau berikan kepada kami. Karakter yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hidup kami. Sesuatu yang telah kami miliki, bukan kami cari. Oleh karena itu Tuhan, tolong semua jemaat untuk mengerti, memahami, dan mengembangkan, menumbuhkan karakter yang telah mereka miliki. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.